Jadi gambang itu adalah salah satu jenis gamelan Bali yang tergolong tua dan langka. Jadi kalau gambang secara instrumen itu adalah salah satu gamelan yang berbahan dari bambu, namun juga ada bahan dari perunggu atau kerawang, itu dari instrumen gangsa gambang. Tidak hanya bambu, jadi dia kombinasi ada juga kerawangnya itu untuk gamelan yang pembawa melodinya, gangsa-gangsanya itu. Nah, dari penelitian yang dia lakukan, saya belum bisa memastikan itu dari Bali ataupun dari Jawa, namun ada beberapa jejak sejarah yang ditemukan. Yang pertama itu adalah di relief Candi Penataran, Jawa Timur. Nah, itu ada sebuah relief, dua jenis relief yang menyatakan tentang bentuk gambang yang kita jumpai di Bali itu sama dengan apa yang termuat pada relief itu. Nah, Candi Penataran sendiri kalau dilihat dari sejarahnya itu dibangun pada abad ke-11. Nah, dalam hal itu ada temuan tentang instrumentasi dari bentuk gamelan gambang, dan di sana termuat seorang pendeta sedang mengajarkan bermain gambang. Nah, di sana. Nah, itu merupakan salah satu bukti sejarah untuk keberadaan gambang. Jadi gambang itu sudah ada sejak abad ke-11, ke-12 itu. Bahkan menurut tafsir saya, itu kan relief sudah ditemukan, dimuat. Berarti sebelum abad itu sudah ada gamelan gambang. Karena apa? Seorang pekerja atau pembuat relief itu pasti konotasinya sudah pernah melihat instrumennya, sehingga dia bisa mentransformasikan idenya melalui relief itu. Nah, kalau di Bali sendiri untuk gambang itu kebanyakan juga tersebar di desa-desa Bali Age, dan juga menurut informasi yang kami terima bahwa gambang di Bali itu juga mempunyai masa kemasyuran. Jadi dia berkembang pesat di seluruh Bali. Nah, dan berlanjut pada abad ke-14 dalam Purano Tatwa Puro Kelaci. Di sana juga dijelaskan bagaimana gamelan gambang itu difungsikan. Nah, dalam abad ke-14 ke-16 dalam Waturenggo mengutus Ki Arya Sentong namanya untuk mencari lontar gending gambang gitu. Berdasarkan atas penelitian sebelumnya, itu ada dari referensinya namanya Tilman Silbas 1974 kalau salah itu. Nah, itu menyerahkan peredaran gambang di seluruh Bali. Ya, dari penelitian beliau saya mendapat referensinya bahwa di daerah Karangasem juga banyak, misalkan Desa Nggis, Bebandem, Seraya, Asak, Tenganan, dan laginya ada juga Ababi, ya misalkan daerah itu. Terus di daerah Singaraja juga ada.
Yang paling banyak adalah di Karangasem. Jadi kalau di Badung sendiri, daerah Bahari Selatan ini ada sekitar 12 kelompok gambang yang temukan. Nah, semuanya itu adalah gambang-gambang tua, belum lagi ada sekarang muncul kelompok gambang-gambang baru. Jadi terkait dengan keberadaan atau penyebaran gambang di Kabupaten Badung, ada 12 kelompok gambang yang temukan. Yang pertama itu ada di daerah Abian Semal dulu ya. Jadi Abian Semal itu ada di Banjar Cabe, ada di Desa Sedang. Nah, ini yang ketiga ada di Darmo Sabo, yang keempat ada di Kedampal. Nah, lanjut untuk di Mengui ada di Sempidi 2, tadi Sempidi Banjar Tengah, Sempidi Kuanji, terus ada di Tumbak Bayuh, ada di Munggu tadi, dan selanjutnya ada di Mengui Tani juga, ada untuk yang di daerah Kuta atau Kuta Utara, ada di Banjar Gede Kerobokan, ada di Desa Padang Luih. Dari kelompok-kelompok yang ada, ya itu dari gambang warisan ya. Yang baru itu ada di komunitas Watu Rengong di Mengui. Ada juga dari Kerobokan punyanya kelompok Arya Weda, itu yang baru. Nah, itu yang ada di Gambang Badung. Nah, yang krisis pewaris yang ada di Badung, ada di Desa Sedang, itu tidak ada pewaris yang bisa memainkan. Di Desa Jagopati juga ada lagi satu. Jagopati itu sudah mulai direkonstruksi, sudah hidup kembali. Di Gambang Cabe itu hanya dua orang yang masih tersisa, itu pun dari penglingsir, jadi tidak bisa gamelan-gambang itu dimainkan. Kalaupun bisa, dia sering minta bantuan ke kita di Sempidi untuk pemainnya. Di Desa Kedampal sudah mulai direkonstruksi gambang Kedampal itu. Di Mengui Tani itu belum ditemukan pemain. Di Kapal juga ada lagi satu, tadi lupa. Di Kapal itu ada satu pewarisnya yang sempat juga dia ngajarkan untuk merekonstruksi gending-gending gambang. Jadi sempat juga digunakan, sudah mulai dibangun kembali generasinya. Di Tumbak Bayuh itu rata-rata umur pemainnya 60-an ke atas. Kalau kondisi bagus pemainnya baru bisa berjalan. Kalau tidak, sering dilimpahkan juga kita di Sempidi. Di Kerobokan, Banjar Gede Kerobokan, itu kemarin saya terakhir berkunjung ke sana, ada tiga pewaris saja yang masih, itu dari tetuanya. Sekarang saya dengar kemarin masih lagi 2, yang saya wawancarai sudah meninggal. Terkait dengan salah satu gamelan gambang yang ada di Badung, khususnya di Desa Munggu, Kabupaten Badung. Nah, ini gambang ini sangat menarik, memiliki nilai historis yang tinggi saya lihat, karena gambang yang ada di Munggu ini merupakan salah satu gambang warisan dari I Gusti Ngurah Sukahat yang nginep wangsa di Munggu. Jadi dulu zaman kerajaan, dalam zaman abad ke-14-16 itu ada pertikaian antara I Gusti Ngurah Sukahat dengan I Gusti Ngurah Sidemen. Ini berkaitan dengan perselisihan atau masalah wanita. Ya, yang namanya Ayu Belan Cemeng itu. Nah, ketika bertingkai itu dia menghadap Ki Dalem dalam kerajaan Gegel itu dengan membawa perangkat gamelan gambang, gender, gong, nah itu yang dibawa menuju ke Raja Mengui. Ketika itu bernama Ide Cokordo Agung Mengui. Nah, setelah dia menghadap, lalu diutus untuk mencari I Aryo Blog namanya, menduduki wilayah Munggu. Nah, di sana dia ditempatkan pada suatu daerah di Banjar yang sekarang bernama Banjar Gambang itu.
dengan membawa gambangnya langsung di sana. Lalu dia berjanji untuk meninggalkan kastanya gelar I Gusti Ngurahnya menjadi rakyat biasa. Lalu daerah itu menjadi nama Banjar Gambang dari instrumen gambang yang mereka bawa dari Sukahat Karangasem. Nah, selang tahun gamelan ini juga tidak pernah dimainkan. Jadi terakhir dari informasi yang temukan itu terakhir kali dimainkan pada tahun 1938. Jadi lama tidak dimainkan. Nah, kami mencoba membuat kaderisasi, membuat regenerasi dari pewaris gambang Munggu. Nah, saat ini semuanya sudah bisa digunakan, sudah bisa direkonstruksi kembali dari instrumennya. Jadi kita perbaiki, kita buat regenerasinya dan sekarang sudah siap untuk digunakan. Nah, tentang gambang di Sempidi sendiri ada 2 kelompok gambang. Yang satu beralamat di Banjar Tengah Sempidi, yang dulu dikenal dengan tokohnya Guru Pujo Adi atau Rai Jadi. Yang kedua ada di daerah Kuanji Sempidi. Nah, kalau daerah saya di Kuanji Sempidi. Nah, gambang yang ada di Kuanji Sempidi ini merupakan juga gambang warisan. Nah, dari informasi tetua kita, jadi dia sudah menemukan atau mewarisi gamelan gambang ini dari 5 turunan itu sudah melihat gamelan seperti yang masih ada sekarang, seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan logika saya, umur manusia itu anggap standar 60 tahun, jadi gambang ini sudah berusia 300-an tahun. Jadi, nah seperti itu dari informasi tetua kita. Nah, yang menjadi ciri khas juga di Kuanji Sempidi adalah satu adalah suara gambangnya. Jadi dia mempunyai suara gambang yang menurut saya sangat berbeda dari instrumen gambang yang pernah juga saya lihat dari tekstur suaranya. Yang kedua dilihat dari pola teknik. Jadi dari beberapa kelompok gambang yang juga kita lihat, gambang Sempidi memiliki pola permainan yang menurut saya sangat kompleksitas ya. Jadi antara permainan instrumen masing-masing itu menjadi suatu kesatuan. Di samping itu juga mempunyai mitologi tentang fungsi gambang itu sendiri. Gitu. Nah, itu dari bagaimana pemetaan gambang yang ada di Bandung dan kondisinya yang semuanya sudah dapat saya lihat. Jadi demikianlah kenyataannya. Jadi perlu juga harus dibangun kembali dan harus diberikan edukasi yang matang untuk generasinya. Terkait dengan kesenian gambang di Kabupaten Badung, kesenian gambang merupakan salah satu dari sekian banyak nilai budaya yang ada di Kabupaten Badung yang menurut sejarah persebarannya itu ada di 12 titik persebaran di Kabupaten Badung. Dan gambang itu sendiri mempunyai posisi yang penting di Kabupaten Badung dan mempunyai nilai dan fungsi di masyarakat Kabupaten Badung khususnya. Terkait dengan upaya pelestarian dari kesenian gambang itu sendiri dan yang lainnya, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen melakukan upaya-upaya pelestarian dan ini merupakan amanat implementasi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana Pemda Badung telah melakukan upaya-upaya pelestarian. Salah satu bentuknya adalah melakukan revitalisasi dan aktif sambang ke sanggar-sanggar seni, kelompok-kelompok masyarakat yang memang aktif melaksanakan pelestarian di masyarakat terkait dengan keberadaan seni gambang itu sendiri.
kami di Kabupaten Badung telah menyusun PPKD pada tahun 2018. Dan saat ini kami telah melakukan pembaruan data, dan ini agak tersendat karena 2 tahun terakhir pandemi COVID ini, jadi pembaruan data itu agak tersendat sedikit. Akan tetapi di tahun 2023 kami akan running schedule untuk PPKD ini. Dari implementasi Undang-Undang 5 tahun 2017 itu, kami di Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan telah melakukan pencatatan warisan budaya tak benda yang tersebar di Kabupaten Badung dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Itu sudah tercatat sebanyak 30 mata budaya, dan dari 30 mata budaya itu 11 mata budaya yang sudah bisa ditetapkan. Titiang dikiring desa adat Kuanyi, medewe kesenian gambang, gambalan gambang seperti niki. Niki adalah merupakan warisan, warisan dari leluhur tiasane Dumon, turun temurun tiang tampi puniki kentan. Itu merupakan awal mulanya dari perseorangan, kemudian dibentuklah seko beberapa orang nikah, kemudian diayomi oleh desa kentan. Kalau tidak salah itu dari umur 20-an sekitar nikah, wawu yang belajar niki kentan, yang warisi dari leluhur ya kak dia kentan. Kak dia nikah seko nikah ngancan rerat kentan, kewah ngale seko niki. Aris yang di keluarga, tiang sebagai cucunya kentan. Kemudian wenten paman ampun almarhum mungkin, paman nika ampun menurun niki menyalin lontar niki ke urup kentan secara lisan pun apa nih wenten kentan nika di kertas nika. Paman nika menyalin, kemudian disosialisasikanlah kepada seko waktu nika. Kewah nika ngeding kewah lancar ya di ngemunyang niki, megending nika lancar. Setelah lancar megending bakto meriki kewah nika ngeding. Duaning satu niki lain-lain, gak gedeg nika lain-lain. Niki kan wenten 5 perangkat niki disebut gangso, nika pengenter, pemetit, penyelat, pemiru. Masing-masing nika lain. Pukulannya itu lain kentan. Anika antara lain menyebabkan kewah bana nak muro kentan. Tiang syukur sekali nah ngidang tiang batak nungut kan gitu. Iki tiang sebagai seperti sendanan niki aden tia juga satu purus niki tiang. Karena aden tia niki aden tia malesiki.
Tiang pribadi kebetulan nah engken dan deman tiang menggambar-gambar ini kenapa? Digong deman tiang kenten. Anika atas desak penglingsir yang leluhur ya jemak nenek pangdo hilang nang ken kasaran punika nika. Ares yang nyak tiang muruk nika. Pangumet yang muruk dan seketika kenten ngidang jalan deten ngidang. Nika latar belakangnya tiang. Napi wastana enak orang tuh jengah bayu kan jengah bayu kan akhirnya berapa kali muruk dan ngidang tiang badak nungut dan ada yang kira-kira ada pun tahun kuda tahun 71 saya tidak salah lagi tahun 71 campur orang-orang gambaran pun dulu kan benten diki nak gambang tua benten dulu tua karena sudah waktu ini pun keadaan agak pun agak rusak kan ganti dan ngai dan berusaha ngai kata seperti duplikat kan duplikat ya sampai dia belajar niko dia belajar di tempat niko dia langsung belajar di benda niko dan niko yang orang ukuran dan nada kan dulu di niko benar gambar niko dan dia dulu dari SD pun nonton menggambar niko sebelum tahun 60-an pakai celana aja tahun bila ada yang luar analisis niko bahan baku itu bambu kan itu dulu kan tiang kan proses dulu kan proses ada tiang tebal itu tiang petung juga dan ada proses ni kan proses sibak dumun sibak lembab boleh ngam dumun kira-kira 3 bulan pun pada 3 bulan akhir ni kan dijemur lagi makin kering ni kan lagi sekitar 2 bulan kan baru ini dah proses ni kan. Kalau dilihat secara material, tadi saya singgung tentang material dari gambang. Jadi gambang ini pertama terbuat dari belahnya bambu. Nah, jadi dia digunakan bambu yang baik untuk gambang itu adalah bambu petung. Jadi tidak sembarangan juga bambu yang digunakan untuk bilah gamelan gambang itu sendiri. Nah, ini di bawahnya sebagai terampok atau penyangga ini dibuat dari kayu gelontongan, biasanya adalah kayu ketewel atau kayu nangka. Nah, bentuk gambang ini unik, jadi ciri khas dari gamelan gambang itu mempunyai bentuk yang berbeda dari gamelan Bali lainnya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi dia secara penempatan bilah itu dibuat tidak rata seperti gamelan yang lain kan biasanya dari besar menuju ke kecil. Nah, di sini dia bentuknya seperti ini, jadi ngacak. Nah, secara karakteristik gambang itu dia penempatan nadanya menuju pada sistem harmonisasi atau akord yang ditemukan. Nah, di sini ada penempatan misalkan ada ding, dia akan berimpit dengan ding kecil, jadi ada 1 oktav misalkan, atau ada berapa nada misalkan endang, dia ketemu deng dan dia memuput harmoni seperti itu. Nah, itulah salah satu kekhasan atau karakteristik dari gamelan gambang itu sendiri. Jadi masing-masing instrumen, nah secara instrumentasi juga saya jelaskan di sini, ada namanya gambang pengenter, pemeru, penyelat, dan pemetit. Nah, masing-masing ini mempunyai susunan nada berbeda. Namun untuk pengenter dan pemetit dia susunan nadanya sama. Nah,
lalu diletakkan sesuai dengan konsep harmonisasi tadi. Jadi itu menurut saya kecerdasan intelektual leluhur kita, bagaimana dalam bermain dengan 4 orang bisa menghasilkan pemungkulan nada menjadi 16 nada yang kena. Udah nyibang, udah proses nih kan, udah proses motong nyibang. Mungkin ada ukur mungkin ukur tapi kejema ukur di pengentar dulu nih, pengentar panjang pertama nih ke 75 atau 80. 80 agak ganda ke bos gede ke. Nyibang 75, nah sedang menurut 75 bang. Ada 80 mungkin kelanjut ini ke sampai 7 nada ke 7 potong ke, setiap potong ke dikurangin 2 cm 2 cm. Memang 80 perlamaan dan 80 dikurang 2 cm berapa sampai terakhir sampai terakhir yang ke 14 2 cm 2 cm kena niki dari kan 2 cm terus 2 cm sampai berapa dan terakhir ke tahun 2 cm kan. Kan udah berasa mungkin ada suara mungkin umum potong-potong kan mengandung suara mungkin di proses suara kan kadang-kadang merubah kan dan bisa benarnya didung didang atau biar merubah nih kok nama kurang kan ngedek bendek kan dan langsung dan kan tapi kliniki kan berjuang deh kan ngalang suara nih kan yang bersendah suara niki potong dek potong bendek jadi sekian senti kan kadang-kadang dapat suara sampai dapat ya dan pun tarik pun potong ke dan penyetel suara ke punya nah ada agak mirip lah sedikit itu nyedang cepot saja nih kita kerik dia ni kerik kamu kerik ke kedas balik ke kena kembali ke ngetes suara pun ya pati saja nih oh nyedang ngebor ke ngebor ni tiap bilan ke kira-kira bagi 4 gitu. Bagi 4 nih. Bagi 4 belum tentu nih masih pas kan dan mungkin melalui kan insting apa kan perasaan kan perasaan ting ampun jadi getar nih ke ada mirip-mirip aja nih ki ada getar terakhir nih ki tang kan yang getar betlas tang ini kan nimbal ya sebarang kan nyedang kan tang hampir mirip suara kan getar kan yang salah bang ngebor ini bisa suara kan bergetar kadang-kadang tak nanak kan yang pas sejak kadang pembagian kan ada getar ya dan ada yang kian dah ini master apa ada angkol jadi kewajiban itu alun-alun nah penjaga kan ini penjagaan ya ini dan siki ini merepat ya ini niki ya ini bilang samping ini terakhir niki dan di tengah-tengah niki tiap ya niki pertama niki selat telu niki pertama niki kedua kedua niki pun belah kiri niki bagian kiri niki pertama ini masuk kedua niki keluar niki nimbal niki kan terpatuh niki jaran kita terpatuh jaran bor-bor kan melen-melen kan bor niki jarak jauh bisa niki lawan niki timpal nih kan
karena tali ini paru daun gilit ini kembali keluar masuk kan. Nah, kira-kira ya 3 bulan ya punya dan bahannya lengkap kan. Dan di luar kendan ke proses bambu kan biasanya proses lain ke prosesnya kan. Dan lalu dia ngebah milih kayu milih tiang bisa proses nendeng ngam gitu kan bawa ngebah lama yang apa yang ngarian tertata kan niki kan tetap suwe ini. Jadi gambang itu dimainkan oleh 4 orang, tapi memukulnya 16 nada dalam 1 kali tempo permainan, dang gitu. Jadi timbul akord dari sebagai instrumen. Nah, ini sengaja didesain seperti ini karena tadi proses harmonisasinya ketemu dia di sini. Jadi di situ sengaja, tapi jarak panggul masing-masing semua instrumen ini berbeda-beda sesuai dengan konsep harmoni yang ingin dibuat oleh leluhur kita dulu. Jadi misalkan ding ketemu ding jaraknya segini, atau ke ding semua deng mungkin lebih panjang atau lebih lebar lagi gitu. Jadi sengaja buatnya seperti ini. Nah, ini yang membedakan dari alat pemukul gamelan Bali yang lainnya. Jadi dia berbeda, namun pemukulannya dapat menghasilkan harmonisasi nada. Ukuran bilah itu mempengaruhi ukuran nada. Jadi itu yang pertama yang menjadi kunci. Nah, kalau dalam pembuatan gamelan gambang, yang menjadi dasar itu adalah nada gangsa itu. Jadi ada instrumen gangsa namanya yang untuk melodi itu. Nah, kalau panjang pendeknya itu tergantung dari ketebalan bilah. Kalau dia tipis bilahnya akan memanjang. Kalau dia tebal dia akan pendek. Itu sesuai dengan kesesuaian nada dari instrumen gangsa itu sendiri. Ini ada panggul kaleng ada kanan kiri kan. Kanan kiri. Niki di kiri, di kanan dan patah panggul ini kan. Niki di kiri, niki selat 2. Dan ada di kanan ke selat lu, di kanan. Niki main gelang ke, sampai terakhir. Selat lu niki selat 2. Niki bahannya kayu nyalian niki, karena kayu nyalian ke apa namanya luas nih ke. Luas tengah keras gitu. Ya, artinya agak suka ada bahan panggul ini suka tapi kadang-kadang kayu kan kayak keras kayu ini kan bunyi dia kelentang kan. Kayaknya lembut nih kan. Ya udah cara Singapura punya nih, cara Singapura tapi saya melihat suka nyala ini man. Suka nyala ini pindah alung ale. Dan adap sing ado nih kan. Padahal kayu semaji itu dia tuh sedang guna kayu tuh ngonsang tuh bener. Enteknya liar kalau aja suka hale gitu. Ya memang kayu nyalian. Itu nando kangwang kayu lian tambah ban karet kita punya lembut gitu. Karena mukul tiang kan ya agak lembut deh. Biasanya karet aja nah isinya karet ban kan. Ini pun agak lembut nih tanya belum kan. Biasanya aneh keras-keras nih tambah pun karetnya. Secara instrumentasi tadi saya jelaskan, pertama itu ada gambang pengenter. Ya, gambang pengenter itu sesuai dengan namanya, enter, mengenter. Ini aspek filosofi juga. Seorang pemangku itu kan pengenter, jadi membimbing. Nah, dalam gambang itu pemain gambang pengenter itu dia memainkan pola melodi. Jadi melodi dasar lagu itu dimainkan oleh instrumen pengenter. Yang kedua ada namanya gambang pemero. Jadi pemero dia bermain memberikan variasi dari melodi dasar lagu. Jadi kotekannya dia membuat pola. Nah, yang ketiga ada namanya gambang penyelat. Jadi nyelat artinya nyelag. Jadi nyelag itu dia bermain di antara pola teknik gambang pengenter dengan pemero.
Jadi dia membuat jalinan beda lagi, tapi tetap dasar lagunya dimainkan pada melodi gangse. Nah, yang keempat ada namanya gambang pemetit. Jadi gambang pemetit itu mempunyai juga pola permainan tersendiri, namun dia mencari ruas-ruas melodi yang dimainkan oleh instrumen gangse. Jadi semuanya dalam gamelan gambang, kalau style dari gambang sempidi, semua instrumen mempunyai pola teknik yang berbeda-beda. Jadi, dan setiap peralihan nada mempunyai pola permainan tersendiri juga. Ya, itu jadi kalau sudah paham tentang pola perpindahan nada, sangat gampang untuk mencari atau mengikuti permainan gangse aja, bisa seperti itu. Dalam satu kelompok permainan itu ada 5 orang pemain. Kalau di daerah lain saya temukan ada yang juga 6. Nah, 6 di sini gangsenya dimainkan oleh 2 orang. Jadi ada 2 orang yang bermain gangse. Nah, di gambang itu ada 2 instrumen gangse gede dan gangse cenik. Nah, kalau di rumah saya dia bermainnya sendiri seperti ini. Kalau daerah lain saya temukan ada yang masing-masing memainkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk pemain gambang ini 1 orang semuanya.
Jadi beberapa sumber yang Tiang temukan menyiratkan tentang gambang. Yang pertama, gambang itu berasal dari kata tembang. Nah, korelasinya saya temukan bahwa repertoar gambang itu bersumber dari kidung atau tembang. Nah, salah satunya ada kekawin Manukabo namanya yang Tiang temukan. Nah, ada juga gending gambang Manukabo. Sebagian besar dari karawitan Bali itu bersumber dari suara, dari vokal, sehingga menjadi sebuah instrumen dan menjadi sebuah lagu. Jadi itu prosesnya. Yang kedua, ada namanya gending alis-alis ijo. Ya, gending alis ijo ini berkaitan dengan pupuh. Jadi di gambang juga ada namanya gending alis-alis ijo. Nah, ini dua lagu yang menyiratkan tentang kesamaan. Ada juga gending palugon. Nah, ini menarik juga menurut teman saya dari Jawa, Pak Sabtono, ada juga namanya di Jawa itu gending palugon. Nah, ini perlu juga kita telusuri bersama apakah ada hubungannya dengan gending gambang palugon. Nah, itu dari kata tembang. Nah, yang kedua, gambang juga berkaitan dengan embang tadi. Ya, embang. Jadi berkaitan dengan aspek fungsi. Jadi gambang itu pengantar roh yang meraga embang itu disucikan. Jadi yang kedua, kata ang dalam kata gambang. Nah, saya menemukan sebuah tafsir dari kata ang itu. Kita kan mempercayai ada konsep ang, ung, mang. Jadi ang itu kan alam atas. Ya, itu juga keyakinan saya bahwa gambang ini merupakan musik untuk menuju alam sunyo, alam atas. Ya, itu berkaitan dengan kata ang. Ya, banyak. Ada juga kata lain mungkin untuk tari sangyang, kan pemujaan. Rejang juga pemujaan. Yang ang itu ke atas, ya berkaitan dengan aspek ritual menuju alam itu.
Setiap ada kematian, pengabenan diiringi oleh niki gambang. Nah, kewendanan seko meniko sifatnya nganyah, kenen nggih. Dan terikat dengan batu-batu upah ninggal nenten. Cuma wenten sesaren peras istilahnya. Niko. Kemudian kalau keluar, yang sering masih keluar, ke upah kenten. Ring beberayan deso pebekas nika gambang nika mengiringi upacara dewa yadnya bisa juga bisa seperti di Tegal ampun. Nah, kemudian yang lainnya nika kebanyakan mengiringi upacara pengabenan fitrayadnya dari melelet nyira menika rauh ke setro nika. Biasanya wenten kadangkala menurut kentan permintaan sane ngewangun karyo diiringi di waktu berjalannya mayit ke setro niko wenten diiringi gambang wenten tan manut kentan tiang sami nika ampun nanan margang tiang kentan mengiringi jarang kentan tapi personilnya bertambah lagi angin orang tiang negan. Kemudian ada setelah tiba di kuburan itu langsung menggambal, kadang-kadang cukup sampai di sana saja. Ampun ke di setro bubar kan. Kentan saya menurut kentan nika situasi kondisi menurut ngelang karya warga kentan Pak. Gambang memiliki nilai dan fungsi di masyarakat khususnya di Kabupaten Badung yang dapat kami sampaikan. Fungsi dari gambang itu sendiri pertama adalah fungsi religi, di mana gambang ini sendiri dipergunakan sebagai pengiring dalam kegiatan keagamaan, khususnya upacara fitriyadnya. Dan yang kedua, fungsi hiburan. Jadi gambang ini dipergunakan dalam kegiatan berkesenian di masyarakat di Kabupaten Badung. Dan adapun nilai dari gambang itu sendiri yang memiliki nilai religius, di mana di setiap kegiatan keagamaan khususnya fitriyadnya dengan kehadiran gambang itu sendiri membuat acara lebih hikmat dan membantu umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai pencipta. Dan nilai yang kedua adalah nilai estetika. Nilai estetika ini dimaksudkan dari secara teknik permainan dan bunyi alunan-alunan melodi yang ditimbulkan dari barungan gamelan gambang ini sangat memukau dan menyentuh jiwa gitu ya. Dan nilai yang dimiliki juga nilai etika. Jadi nilai etika ini kita kaitkan dengan konsep yang ada di agama Hindu. Itu adalah merupakan implementasi dari konsep Trikaya Parisuddha, yaitu pertama manacike, di mana manacike itu adalah artinya berpikir yang baik dan benar.
Jadi penabuh atau peserta penabuh dari gambang ini harus berpikiran yang jernih, yang baik untuk bisa menampilkan gamelan-gamelan yang memang mempunyai nilai religi tadi itu. Trikaya Parisuda yang kedua adalah waciko dimaknai sebagai berkata yang baik dan santun, di mana seorang penabuh harus bertutur kata yang santun, yang sopan. Jadi seorang penabuh itu diharapkan berkata yang baik, sopan, dan hindarilah untuk berkata kasar, mencaci maki, itu bisa menodai kesucian dari nilai gambang itu sendiri. Dan konsep yang ketiga adalah kayike. Jadi kayike ini dimaknai untuk berbuat yang baik dan benar. Jadi konsep perbuatan inilah yang gampang dilihat ya, gampang dilihat, yang visual, yang kasat mata, sehingga seorang penabuh ini dengan kerendahan hati melaksanakan kegiatan untuk menabuh yang didasari oleh serada bakti sebagai seorang penabuh untuk menciptakan alunan-alunan yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi sebagaimana konsep dari gambang itu sendiri. Nah, pertama fungsi gambang itu dilihat dari dresta ya, sesuai dengan kesepakatan dalam suatu daerah ya, drestanya. Namun kita melihat bahwa fungsi gambang itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan ritual Dewa Yatnya. Nah, ini dijumpai pada daerah Bali Timur di Karangasem misalkan, dan daerah Bali Utara juga ada beberapa yang digunakan untuk ritual Dewa Yatnya. Jadi mengiringi upacara Dewa Yatnya. Nah, juga digunakan untuk mengiringi tari rejang. Nah, di Desa Asak misalkan saya temukan kemarin itu ada gamelan-gambang digunakan untuk iringan rejang, jadi rejang Asak gitu. Nah, untuk di Bali Selatan sendiri lebih banyak difungsikan pada aspek ritual atau pengabenan, memukur. Nah, ini juga sumbernya pada Purana tadi. Purana Tatwa Puro Kalaci itu, ketika gambang digunakan pada ritual ngaben. Namun pada aspek ritual Dewa Yatnya di Bali Selatan, upacara-upacara yang tingkatannya besar itu terkadang kami diminta untuk menabuh gambang. Misalkan Usabo Desa, ritual besar itu juga digunakan juga gamelan gambang. Nah, kalau baleh-balehan mungkin ke aspek instrumental saja ya, karena kenapa gambang itu difungsikan pada ritual ngaben. Nah, ini juga berkaitan dengan filosofi kata embang. Jadi yang meraga embang, jadi meraga embang itu berarti ada jarak antara alam kita ya, alam manusia dengan alam atas itu embang. Jadi gambang itu adalah musik pengantar roh menuju alam sunia. Jadi kalau kami meyakini sekali di Sempidi, jadi gambang itu khusus digunakan pada ritual ngaben pada saat memandikan jenazah ataupun pembakaran mayat. Nah, musik gambang terus digunakan sebagai perantara. Ya, konsep ini juga berkaitan dengan konsep Pancagita. Jadi kita meyakini ada namanya konsep Pancagita, 5 suara dalam setiap aspek ritual. Salah satunya adalah suara mantram, bajra, kukul, kidung, dan suara gamelan itu sendiri. Nah, itu yang membingkai kenapa gambang itu digunakan pada ritual nikah. Nah, gambang jarang digunakan karena satu adalah masalah kepewarisan. Jadi dari penelitian juga yang lakukan di berbagai daerah, cenderung ditinggalkan oleh pewarisnya atau tidak ada waris yang mampu memainkan atau meneruskan dari gamelan gambang ini.
salah satu masalahnya adalah sistem kaderisasi yang tidak bersinambung. Jadi pertama itu perlu penanaman tentang aspek mitologi tadi. Jadi keyakinan yang diberikan dari generasi ke generasi itu harus tertanam dengan baik melalui penerapannya pada aspek ritual-ritual tertentu di tempat gambang itu sendiri. Jadi ada suatu pola bingkai antara generasi pertama dan kedua itu harus nyambung. Jadi itu yang tidak terjadi. Jadi itu yang menyebabkan krisis pemain. Yang kedua, karena tafsir generasi kita itu gambang itu instrumen atau gamelan yang rumit, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau dipelajari apapun pasti akan bisa. Saya secara pribadi maupun secara institusi berharap kesenian gambang ini agar tetap keberadaan dan keberlangsungannya itu terjaga kelestariannya. Jadi upaya-upaya mestinya untuk kedepannya mungkin dari sisi penganggaran atau apa mungkin itu bisa lebih diintenskan untuk bisa menjaga keberlangsungan dan kelestarian dari nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Badung, khususnya seni gambang. Yang bertekad itu pang lestari aja puniki. Kenden ya, wendan ampun generasi muda nih beberapa nih ampun wendan nih. Waris itu bukan hanya harta, jadi waris itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab mengemban amanah dari tetua kita, itu yang harus dipahami. Jadi dalam satu kelompok gambang itu harus yang mempunyai pandangan, saya harus bisa mewarisi ini, gitu. Mewarisi gambang ini. Baru bisa nanti dia akan mengembangkan ke generasi berikutnya. Thank you.